Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Ustadz Edi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kitab Al-Hikam, yaitu tentang hikmah Allah memberi bukan karena doamu. Sebelum kita membahas kitab Al-Hikam ini, alangkah baiknya kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian, jangan lupa like dan subscribe channel saya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya, dan jangan lupa juga di share agar bermanfaat kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian. Oke, langsung kita mulai pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah, ini hikmah nomor 6 ya, menjelaskan Allah memberi bukan karena doamu. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilha'i fid du'a'i mujiban liyasika fahuwa dhumina lakal ijabati fima yakhtaruhu laka fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi yuridu. Yang artinya, terlambatnya pemberian Allah setelah engkau bersungguh-sungguh berdoa. Setelah engkau bersungguh-sungguh berdoa, janganlah menyebabkan dirimu berputus asa. Ketahuilah, Allah menjamin doa yang kau panjatkan tetapi sesuai dengan pilihannya, sesuai kehendaknya Allah ya, bukan karena kehendakmu. Jadi pengertiannya lebih luasnya gini. Adab orang berdoa adalah memperhatikan tata kesopanan dan merendahkan hati. Permintaan yang kau lakukan bukan terhadap sesama manusia, tetapi permohonan kepada rajanya, sang raja. Seorang bawahan jika menghadap raja, ia menata sikapnya sebaik mungkin, berjalan berjongkok, bahkan beringsut. Cara bicaranya diatur, jangan sampai keliru. Sikapnya sangat hati-hati, jangan sampai membuat raja merasa tidak senang. Ia benar-benar menunjukkan kehambaannya sebagai orang yang tak berarti. Jika mengajukan permohonan, maka tak pernah memaksakan kehendak. Dikabulkan atau tidak itu urusannya raja. Namun dalam hati digantungkan harapan, semoga permohonan diluluskan. Jika diluluskan, ia keluar istana dengan senang hati. Tetapi jika tidak berbangga hati, ia tak pernah berkata kepada orang-orang di luar istana bahwa permohonan raja itu atas kehendaknya. Tetapi terkabulnya permohonan itu karena kemurahan raja. Lalu bagaimana sikap kita dalam berdoa? Sesungguhnya Allah lebih pemurah dari raja di dunia, karena Maha Pemurah. Maka tak ada halangan baginya untuk mengabulkan doa hamba-hambanya. Hanya saja kapan doa itu dibalas dengan rahmat, waktunya terserah Allah, sebab Dia yang punya hak untuk itu. Seringkali manusia mengeluh sampai-sampai dia berani menyalahkan Tuhannya. Ini karena doa merasa tidak dikabulkan. Ya sudah lelah berdoa, tapi belum juga ada perubahan bagi nasibnya. Orang yang semacam ini tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia berbaik sangka, tentu hatinya akan yakin bahwa Allah membalas doanya. Hanya saja balasan itu tidak secepat yang diharapkan, karena Allah juga yang berkehendak memilih waktu yang tepat. Jika doa terkabulkan dalam waktu yang tepat sesuai harapan, maka janganlah mengira bahwa rahmat itu karena doa kita. Jangan menyangka karena kita dekat kepada Allah dan merasa setiap ucapan terkabulkan. Sama sekali tidak. Rahmat dan pemberiannya bukan karena kehendak doa kita. Jika karena doa kemudian Allah menuruti kemauan hambanya, maka di manakah letak kekuasaan Allah? Jika demikian berarti Allah bisa diatur sekehendak hambanya. Oleh karena itu, sesungguhnya kita lakukan adalah berdoa, karena doa adalah kebutuhan sebagai sarana untuk menyandarkan diri kepada kekuasaannya. Masalah dikabulkan atau tidak itu sepenuhnya urusannya Allah. Jika dikabulkan, bukan berarti Allah menuruti kehendak kita. Jika pemahaman ini direnungkan dalam hati, maka kita tak akan berputus asa dalam berdoa.
Sungguhnya berdoa itu merupakan bagian dari ibadah. Setiap kita butuh apa saja, hendaklah bersandar kepada Allah dengan hati berpengharapan, dengan hati yang selalu berprasangka baik kepadanya. Jangan lalu berputus asa manakala doa belum terkabul. Yakinilah dalam hati, setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah. Bukankah dia telah berjanji sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 186, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa aku sangat dekat dengannya, kata Allah. Aku mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta jika ia mau berdoa kepadaku. Nih, jika dia mau berdoa kepadaku, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, kata Allah, agar mereka senantiasa dalam kebenaran. Kemudian dalam surat Al-Mu'min ayat 60 ini, Allah juga menjelaskan, Allah semakin memberi ketegasan atas janjinya, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan, kata Allah di dalam surat Al-Mu'min ayat 60 ya. Seandainya orang yang berdoa tahu bahwa terkabulnya doa dipilih Allah saat di akhirat, maka itu lebih baik daripada diberikan di dunia. Sebab nilai rahmat di akhirat lebih besar dibandingkan nilai rahmat di dunia. Hendaklah kita bersyukur karena sesuatu yang ditentukan dan dipilih Allah adalah sebaik-baiknya ketentuan, merupakan sebaik-baiknya pilihan buat kita. Meskipun kadang-kadang kita menilai bahwa sesuatu yang kita terima itu menyenangkan, namun sesungguhnya di balik ketidaktahuan itu tersimpan nikmat yang sangat besar. Marilah kita renungkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 216 ini. Boleh jadi kamu memberi sesuatunya, membenci, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesungguhnya sesuatu yang kau benci itu baik bagimu. Dan boleh jadi engkau menyenangi sesuatu itu, padahal sebenarnya sesuatu yang kau cintai itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Rasulullah juga menegaskan dalam sabdanya, tiada seorang pun yang berdoa melainkan Allah pasti akan mengabulkan doanya, atau dihindarkan bahaya padanya, atau diampuni sebagian dosanya selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang menjurus pada dosa, memutus hubungan sanak famili ya. Sekarang yang perlu dilakukan oleh seorang hamba adalah berdoa, bergantung dan yakin kepada cara-cara yang sempurna dari Allah, karena dia selalu mengetahui keadaan hambanya sebenar-benarnya. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada sebelum video ini saya tutup, jangan lupa kepada teman-teman dan saudara-saudara sekalian like dan subscribe channel saya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga di share agar bermanfaat kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi wal taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.